Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara-saudaraku, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya di podcast Lukman Effendi. Dan pagi hari ini tadi cuaca hujan ya, walaupun tidak deras ya, tapi cukup membasahi badan. Dan kalau naik sepeda motor ya, akhirnya mau tidak mau harus memakai mantel ya, supaya air tidak membasahi badan ya. Saudara-saudaraku, masih memperbincangkan tentang kaitannya dengan pencalonan calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka ya. Jadi satu hal yang harus melalui satu keputusan yang kemudian dinyatakan sebagai pelanggaran etik berat ya, dari hasil keputusan Majelis Kehormatan MK atau MKMK yang dipersoalkan pada waktu itu adalah tentang batas usia ya sebagai calon wakil presiden ya. Di dalam ketentuan awalnya batas usia itu adalah 40 tahun ya, dan sampai di keputusan pun ya sebenarnya usianya tetap itu batas minimalnya ya, tetapi kemudian ada keputusan lain kecuali ya, ada kecualinya tadi ya. Baik, nah pada kesempatan podcast kali ini ingin mencoba membahas bagaimana fase-fase usia ini di dalam perspektif Islam ya. Setidak-tidaknya ada beberapa usia-usia krusial yang harus diperhatikan ya di dalam kehidupan manusia ya. Kalau kita diberikan nikmat usia panjang gitu ya. Jadi fase-fase itu adalah dimulai dari usia 2 tahun gitu ya. Kemudian usia 7 tahun, usia 15 tahun, usia 33 tahun ya. Usia 40 sampai 60 tahun, dan usia setelah 60 tahun ya. Nah, hari ini kita membahas lebih khususnya adalah di batas usia 40 tahun sampai 60 tahun ya. Karena ternyata ya ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan yang mengatur tentang usia 40 tahun itu pertimbangannya ada di dalam konteks Islam ya. Jadi nah, apa yang secara singkat yang lain kita jelaskan ya, usia 2 tahun itu adalah usia menyusui ya. Jadi kalau sekarang ini ada namanya ASI eksklusif ya, air susu ibu eksklusif, artinya bayi ini tidak diperbolehkan ya makan kecuali air susu ibu yang tadinya 4 bulan dan sekarang naik menjadi 6 bulan ya. Ternyata Islam mengajarkannya ya
tentu tentang eksklusivitas tadi itu ya, hasil dari penelaahan ilmu pengetahuan ya, tetapi yang jelas di Islam mengajarkan bahwa diharapkan bayi itu diberi susu sampai 2 tahun ya. Jadi ini sangat sesuai dengan ajaran Islam gitu ya. Kemudian usia 7 tahun adalah usia di mana anak ini mulai mampu memahami ya mana yang baik, mana yang buruk, dan dalam konteks sholat maka pada 7 tahun ini sudah wajib diajarkan untuk sholat ya, dan batas akhirnya di usia 10 tahun. Jadi ketika sudah 10 tahun maka itu sudah harus sholat ya, apakah itu laki-laki ataupun perempuan. Kemudian usia 15 tahun itu adalah usia akhir balik ya. Jadi di usia itulah juga banyak hal-hal yang harus kita perhatikan ya, usia ini ketika manusia masuk pada akhir balik ya, di mana manusia dari yang laki-laki mungkin sebagian sudah mulai mengalami mimpi ya, apalagi dan perempuan apalagi di saat ini biasanya sudah mengalami yang namanya menstruasi. Kemudian usia selanjutnya adalah usia 33 tahun ya, ini disebutkan di dalam Al-Qur'an itu adalah usia manusia ketika ada di surga. Jadi kita bisa membayangkan ya, jadi manusia mau laki-laki mau perempuan itu ya tidak tua dan juga tidak remaja ya, tetapi dewasa masih muda, yaitu 33 tahun. Dan karena di dalam surga tidak mengenal usia, jadi ya sampai seperti itu terus gitu ya, usianya seperti kita di usia 33 tahun ya. Seperti saya tentu saja sudah lewat kan itu ya. Nah, kemudian ini yang mendapat perhatian yang kemudian juga sampai ramai diperbincangkan, sampai kemudian dikenal ada politik dinasti ya, karena ada cawe-cawe ya, atau mungkin intervensi dari keluarga yang akhirnya menggolkan ya tentang syarat calon wakil presiden yang usianya 40 tahun itu ya. Dan ternyata di Islam itu memang usia 40 tahun itu adalah usia di mana manusia sesungguhnya sudah harus lebih banyak aktivitas yang tidak mengejar dunia ya. Jadi kalau kita lihat seperti itu sebenarnya ya periode kita, katakanlah kita dalam bahasa tanda petik itu mencari uang itu ya, sebenarnya di usia di bawah 40 tahun. Jadi setelah 40 tahun itu mestinya kita ini sudah establish ya secara perekonomian, dan memang kita diharapkan sudah tidak mengejar keduniaan ya. Jadi istilahnya usia 40 tahun itu adalah usia yang kita memang diminta untuk selalu mensyukuri nikmat Allah ya dalam segala hal, tetapi ketika sudah di usia 40 tahun itu rasa syukur itu harusnya memberi prioritas yang menjadi prioritas gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang dalam bahasa lainnya itu ya, kalaupun kita memang melakukan aktivitas, dan karena seperti sudah kita sampaikan bahwa Islam tidak mengenal usia pensiun ya, jadi 40 tahun itu adalah periode ketika orientasi kita itu memang bukan sudah tidak memikirkan untuk dirinya sendiri ya, tetapi dalam konteks ini adalah memikirkan untuk masalah keakhiratan gitu ya. Nah, wujud keakhiratan itu tentu saja juga bisa menjadi tadi ya, menjadi pimpinan, menjadi pejabat gitu ya. Dan harapannya dengan sudah usia 40 tahun gitu ya, orang mengatakan ya hidupnya itu sudah selesai gitu ya. Dalam konteks sebenarnya selesai itu bukan dalam arti mati kan, tapi selesai dalam artian mencari keduniaan ya. Jadi yang dituju adalah akhirat gitu ya.
Ya kalau bahkan kalau saat ini kita ternyata di dalam konteks masyarakat kita ya memang beberapa hal kadang-kadang usia 40 tahun ini masih juga belum matang ya. Jadi kadang-kadang kita menunggu sampai di usia 50 tahun bahkan 55 tahun gitu ya. Sehingga agak sedikit mundur ya, tetapi minimalnya gitu ya, minimalnya itu adalah 40 tahun gitu ya. Jadi kalau pencalonan Gibran itu di bawah 40 tahun itu ya secara keislaman itu memang apa yang disebut sebagai instan atau ya tidak, kalau kita ngomong syariat ya tidak sesuai dengan syariat gitu ya. Jadi menyalahi syariat gitu ya, lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi kita berharap bahkan 40 tahun pun juga banyak yang belum matang kan, apalagi di saat ini ya. Kadang-kadang situasi hari-hari ini itu kadang-kadang juga mengakibatkan ada orang mengatakan, satu sisi ada orang mengatakan kita cepat dewasa, tapi di sisi yang lain juga kita mengatakan orang saat ini itu kok lama dewasanya gitu ya. Jadi sudah usia berapa gitu ya. Jadi itulah usia 40 tahun ya. Jadi memang mestinya kita sudah mulai lebih banyak tadi bersyukur ya. Bersyukur itu dalam artian ya sudah pencapaian kita sampai di situ kan gitu ya. Kalau di dunia kerja, maka ketika kita memilih pemimpin ya siapapun pemimpinnya ya, mau pemimpin di institusi pendidikan, di sekolah, di universitas, di kantor-kantor ya. Jadi saya kira batas 40 tahun itu menjadi relevan gitu ya. Bahkan karena tidak semata-mata usia gitu, dan mungkin di kita juga masih belum kurang memahami fase-fase umur itu ya, sehingga saya kira kecenderungannya bahkan kita agak sedikit mundurlah sedikit gitu ya. Jadi mungkin usia 50 tahun itu mungkin lebih untuk saat ini itu ya, itu yang paling ideal gitu ya. Ya cari saja presiden yang usia antara 50 dan masih di bawah 60 ya. Jadi harapannya dengan usia seperti itu ya memang aktivitas hidupnya itu lebih memang untuk kepentingan-kepentingan sosial, kepentingan-kepentingan agama, kepentingan-kepentingan hal lain, bukan kepentingan-kepentingan dalam konteks urusan mencari uang ya. Bahkan istilah lainnya kalau kita lihat dari perjalanan Rasulullah SAW ya, usia 40 tahun mulai menjadi kenabian, dan tentu saja setelah kenabian ini ya seluruh harta kekayaannya itu semua dipakai untuk dakwah gitu ya. Jadi Rasulullah itu bukan orang yang miskin gitu ya. Apalagi dengan dia menjadi suami dari Khadijah, dan Khadijah itu pun juga begitu Rasulullah menjadi nabi ya, jadi seluruh hartanya itu dipakai untuk dakwah. Nah manusia pun juga seharusnya demikian ya. Jadi ketika kita mencoba memilih pemimpin, itu adalah pemimpin-pemimpin yang sudah selesai ya. Nah kemudian bagaimana Pak dengan usia setelah 60 tahun ya. Kalau di orang bekerja kita sering, walaupun Islam tidak mengenal pensiun ya, usia 60 tahun ini di dalam konteks Islam adalah usia di mana kita sebenarnya sudah, orang mengatakan tidak boleh ada lagi alasan untuk tidak beribadah semata-mata untuk Allah. Itu kan bonus, orang mengatakan itu bonus usia gitu ya. Jadi ya kita mau jadi pemimpin, jadi apa saja ya mestinya kalau sudah 60 tahun itu lebih banyak kita harus tahu diri. Para orang mengatakan ya mandito gitu ya. Jadi kira-kira itu saja fase-fase umur di dalam kehidupan manusia menurut Islam. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.